Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya adalah Fari Sancaniago. Saya adalah mahasiswa semester pertama dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pseudocode yang sudah saya buat untuk program yang dimana outputnya nanti untuk melihat hasil perhitungan atau kalkulasi gaji dari gaji lembur dan juga total gaji sesuai dengan golongan dan juga berdasarkan jam lemburnya juga. Oke, di sini kita mulai dari terminalnya dulu, yaitu start. Kemudian langkah pertama di sini kita deklarasikan atau kita inisialisasi variabel untuk menyimpan berbagai data-data yang bakal kita gunakan nantinya. Di program ini ada beberapa variabel yang bakalan saya gunakan, yaitu ada variabel golongan menggunakan tipe data karakter atau char. Kemudian ada variabel jam lembur. Di sini jam lemburnya ini saya menggunakan tipe angka atau integer ya untuk variabelnya sendiri. Kemudian untuk gaji pokok dan juga persentase lembur di sini sebenarnya lebih tepatnya di sini saya akan menggunakan double, karena nanti dia berbentuk persentase atau pecahan seperti ini ya. Oke. Kemudian nantinya ada untuk variabel gaji lembur dan juga total gaji, ini nanti didapatkan dari ketika kita sudah menyelesaikan percabangan di sini. Kemudian di sini kita sudah harusnya mulai dari input dulu, input golongan dulu. Jadi programnya nanti ketika dijalankan atau di run, yang pertama kita akan menampilkan sebuah tulisan ya, atau kita print di sini. Tulisannya adalah masukkan golongan dengan pilihan A, B, dan C. Oke. Nah, kemudian data yang kita input nantinya kemungkinan besar data yang akan kita input adalah formatnya itu lowercase ya, atau huruf kecil. Nah, untuk menghindari case sensitif di sini kita bakalan ubah atau kita ganti yang lowercase-nya tadi menjadi uppercase, sehingga nanti untuk error takutnya nanti ada error case sensitif ya, case sensitif. Jadinya kita ubah dulu jadi uppercase atau huruf besar dulu. Kemudian setelah dialog masukkan golongan ini sudah kita enter, kemudian kita inputkan. Kemudian yang kedua adalah kita disuruh memasukkan jam lemburnya. Nah, untuk jam lemburnya nanti itu ada percabangan di sini ya, persentase jam lemburnya berapa persen. Oke. Kemudian kita masukkan atau kita simpan datanya dan kita mulai proses untuk pemilihan golongannya. Yang pertama kita bakalan menggunakan switch di sini ya, atau percabangan ya. Jika untuk golongannya itu dia masuknya ke golongan A, maka kita bakalan set gaji pokoknya itu menjadi 5 juta. Kemudian jika dia true, dia langsung lompat ke yang ini. Oke. Kita dulu. Dia bakalan loncat ke yang ini, percabangan yang ini.
Kemudian kalau misalkan dia false, dia akan lanjut ke sini. Apakah dia termasuk golongan B? Kalau misalkan dia beneran B, dia langsung ke sini lagi tetap. Kalau misalkan dia C, dia sesuainya di sini golongannya adalah gaji pokoknya 9.500.000 gitu. Dan kalau misalkan tidak termasuk dari 3 golongan yang ada di sini, A, B atau C, maka dia bakalan set defaultnya adalah 0 ya, atau selain itu ya, atau else. Dan di situ nanti programnya akan memunculkan atau print out yaitu golongan tidak valid, kurang lebih begitu. Nah, setelah untuk golongannya sudah ditentukan, kemudian kita menentukan untuk jam lemburnya ya. Dan di sini kurang lebih untuk percabangannya sama seperti yang golongan di atas, kita menggunakan switch juga. Jika jam lemburnya itu sama dengan 1, maka persentase jam lemburnya itu 0,30 atau 30% ya. Bentar saya cek dulu, takutnya nanti salah ya. Maka persentasenya itu adalah 30% dari gaji pokok. Betul? Kemudian jika jam lemburnya itu sama dengan 2, maka persentasenya itu adalah 0,30. Ini bermasuk pecahan. Dia menjadi persentase, kalau kita presentasiin adalah 32% dan seterusnya di sini. Nah, dengan catatan jika jam lemburnya itu kurang dari atau sama dengan 0, maka persentase lembur tetap 0. Ya, sesuai dengan inisialisasi di awal tadi. Karena kita inisialisasi di awal tadi adalah gaji pokok dan juga persentase lemburnya itu defaultnya adalah 0. Seperti itu kurang lebih. Oke. Kemudian di sini setelah kita lewati percabangan yang tadi, maka di sini kita sudah bisa mengkalkulasi gajinya berdasarkan data yang ditentukan di atas tadi. Nah, untuk gaji lembur sendiri itu didapatkan dari gaji pokok dikali dari persentase lembur. Jadi hasilnya berapa? Kemudian total gaji itu didapat dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, gaji lembur ini kita kalikan dulu. Jadi berapa persen dari gaji pokok? Nah, itulah dapatnya gitu. Kemudian kita tambahkan hasil dari yang ini. Misal gaji pokoknya dari golongan A itu 5 juta, kita kalikan 30%. 30% dari 5 juta berapa kita tambahkan ke gaji pokok. Kurang lebih begitu. Kemudian setelah hasilnya udah ada, kita tampilkan, kita print out kurang lebih seperti ini. Nanti biar lebih menarik. Dan setelah itu programnya selesai kita jalankan. Untuk flowchartnya sendiri, di sini saya akan menggunakan Lucid Chart untuk membuat flowchartnya. Dan dimulai dari yang pertama adalah terminator dulu. Untuk terminalnya, di sini saya akan memulai start seperti ini. Kemudian karena tadi itu kita ada untuk inisiasi beberapa variabel, di sini saya akan menggunakan proses saja untuk inisiasinya. Dan mana tadi? Nah, ini ya tadi yang saya tulis, tapi ini kayaknya kepanjangan ya. Jadi kita inisiasi saja, inisiasi variabel. Kita tulis saja inisiasi variabel. Saya ulangin saja. Inisialisasi variabel. Oke, kurang lebih kayak gini. Tuh variabel-variabelnya itu ada di pseudocode-nya yang tadi. Kemudian setelah variabelnya diinisialisasi, kita mulai saja dari input di sini. Inputnya saya menggunakan
jajar genjang seperti ini. Oke. Input golongan yang pertama seperti ini. Ini biar lurus saya iniin. Kemudian di sini saya copy aja ALT, kemudian saya input jam lemburnya. Input jam lembur. Nah, setelah kita input untuk data golongan dan juga jam lemburnya, ini yang pertama kita bakal langsung melakukan proses switch. Jadi saya menggunakan decision untuk cek golongannya. Seperti itu. Karena di sini saya menggunakan switch, jadi ini nggak ada true or false seharusnya ya. Jadi saya di sini akan membuat cabangnya aja langsung. Ada 4 ya. Tadi yang pertama itu A atau golongan A. Golongan A, kalau dia golongannya A, maka kita set variabel gaji pokok sama dengan 5 juta. Gini. Ini saya panjangin saja dan saya perkecil seperti ini. Oke. Kemudian di sini saya copy saja. Lebih seperti itu. Yang kedua untuk yang B, gaji pokoknya adalah 6.500.000. 6.500.000. Yang C itu 9.500.000. Nah, untuk yang ini untuk defaultnya ya. Defaultnya itu langsung output aja. Berarti di sini langsung saya bikin kayak gini aja ke bawah nanti. Langsung output. Di sini golongan tidak valid. Ya, lebih begitu. Ini untuk di akhir saja ini. Kita simpan ke sini. Oke. Dan di sini saya arahkan ke sini. Kemudian yang ini. Sorry, kayaknya kita tambahin aja ke sini ya. Ada. Ya, harusnya ada option gini ya. Bagusnya pakai option aja. Nah, gini. Oke, ini harusnya option semua ini. Ini lebih bagus. Terakhir ini ya, defaultnya atau false-nya di sini. Lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kemudian setelah datanya ini kita cek, di sini saya menggunakan konektor ini. Seperti itu aja ya. Untuk hubungkan ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Dari konektor kita sambungkan ke percolokan yang berikutnya, yaitu untuk cek data persentase
kita jam lembur. Ya, di sini menggunakan ini. Jika jam lembur sama dengan 1, itu maka langsung ke prosesnya yaitu kita set persentasenya sama dengan 0,30. Ini data double atau 30%. Ini kalau iya. Kalau tidak, kita ke yang berikutnya. Ini jika jam lemburnya itu sama dengan 2, maka di sini presentasenya kita set 32%. Seperti ini. Ini kita copy saja sampai 5 kali ya. 5 kali. Kita tulis 3. Presentasenya jam 4. Kemudian 35. 35. Bukan 35, 36. Yang terakhir sih. Yang kelima. Yang kelima dia 38%. Ya, 38%. Yang ini 4. Yang ini 5. Oke. Kemudian ini no-nya ke sini. Kalau ini no-nya ke sini. Kalau yang ini no-nya ke sini dan yang terakhir ini ke sini. Dan kalau semuanya nggak kena jam lemburnya, maka dia balik ke defaultnya. Maka dia bakalan balik ke defaultnya. Di sini saya menggunakan proses aja. Default sini 0 atau tidak ada jam lembur. Oke. Selain ini kayak gini, ini berarti agak dijauhin lagi deh. Nah ini akan saya connect menggunakan konektor lagi. Ini terus setelah kita konekkan menggunakan konektornya, nantinya kita akan mulai proses kalkulasinya. 1, 2, 3, 4, dan kelima. Oke, ini juga sin. Oke, setelah itu ya harusnya ke bawah ya. Sepertinya harusnya ke bawah deh, biar urut. Nah kayak gini. Ini saya pindahkan dulu. Saya pindahkan ke sini. Oke.
Oke, setelah itu saya akan mulai perhitungannya. Oke, sini akan menggunakan proses. Kita mulai kalkulasi. Tebelin. Gak bisa ya? Gaji. Oh, nggak bisa. Kalau bold semua kayaknya dia. Kalkulasi gaji lembur kita dapatkan dari mana? Sama dengan gaji pokok kita kalikan dengan persentasenya. Persentase. Kemudian ini aku lebarin dulu. Oh, bisa di save. Oke. Total gajinya itu didapat dari penjumlahan dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Seperti ini. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian ini aku rapiin dulu. Seperti ini. Baik. Setelah itu, setelah dikalkulasi tinggal kita print. Kita outputnya saya rasa kita bisa menggunakan jajar ganjang lagi. Ini outputnya adalah gaji pokok gaji lembur diginiin sama kita nanti, atau tampilannya nanti ngeprintnya gini ya. Dan total penghasilan seperti ini. Terakhir terminationnya kita kasih untuk N. Ini mungkin kita kasih warna belakangnya merah aja. Dan yang ini kita mulai menggunakan warna hijau. Ini kurang apa kesini. Oke, seperti ini. Kemudian ini selesai ke sini. Yang ini juga kita selesaikan ke sini. Oke, kurang lebih begitu untuk flowchart-nya. Terima kasih. Dan di sini tadi saya sudah mencoba untuk membuat programnya sebetulnya, tapi saya masih kurang yakin apakah ini programnya sudah benar atau belum. Tapi mohon petunjuknya untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan pindahkan dulu ke monitor yang satunya untuk program ya. Ini adalah programnya, simpel saja. Kemudian saya akan jalankan Java lembur.java. Oke. Yang pertama kita masukin golongannya dulu. Golongannya A misalkan. Kemudian
kita pilih jam lemburnya. Untuk pilihan jam lemburnya tadi ada 1 sampai 5 tadi ya. 5 deh, 5. Oke. Ya, totalnya adalah kurang lebih seperti ini. Oke. Itu saja dari saya. Saya minta maaf bila ada kekurangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya berterima kasih dulu sebelum dan sesudahnya kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.